Kita mau mulai rapat kita dulu ya. Oke, baik. Sebelumnya hari ini kita mau rapat tentang final gathering untuk kakak 2016. Jadi kita mulai serius supaya rapat kita bisa cepat selesai dan kita bisa dapat pembahasan yang baik. Ya, oke. Sebelum kita Oke guys, sama kayak tadi yang udah dibilang Michelle dari awal, kalau kita kan mau ngadain final gathering untuk kakak 2016 kan. Jadi dari Kaprodi itu udah ngasih kita tema serve with joy. Jadi aku mau minta teman-teman untuk ngasih ide apa aja yang harus kita buat di acara kita itu. Menarik ini. Iya, yang ditunggu-tunggu. kesan buat mereka dan bikin mereka ingat akan momen perpisahan di final gathering. Terus bajunya sebelum gitu. Kita sekarang udah mulai Kita step mulai aja. tapi makannya itu acara pertama nih jam 6. Tapi kita juga bisa bikin pesan-pesan makan juga. dulu. Iya, ini kan buat kakak 16. Kakak 16 itu dia Jadi gimana teman-teman? Ada yang udah punya ide gitu? Kan tadi aku lihat udah bincang-bincang tuh. Iya sih. Ya mungkin udah ide. Julie mungkin? Jadi kan inti kami yang kami bilang tadi itu kayak gimana ya? Agak kayak Natal-Natal gitu suasananya. Jadi tuh banyak makanan, ada nyanyi-nyanyi, kayak karena ini kan final gitu loh. Jadi kita bikinnya agak bersuasana gitu, ya kan? Mia? Iya, gitu sih. Aku juga setuju lah kayak dibilang Juli, karena biasanya kan kita itu kayak biasa-biasa aja, fellowship biasa. Maunya kan ini kan final gitu, karena kelas kita kan kakak 2016 nanti udah pergi. Maunya bisa lah makan-makan prasmanan kayak gitu, bisa lah diusulkan itu kan. Makasih ya Julie buat pendapat kamu. Teman-teman mungkin ada yang punya pendapat lain? Boleh saya ada pendapat? Ya, silakan. Jadi gini, kalau saya sih mempertimbangkan bagian ini ya, waktu sama dana kita, karena sekarang baru bulan-bulan ulangan kan, dan kalian semua masih banyak kerja kelompok kan, masih sibuk-sibuknya. Masa kayak biasa-biasa aja terus kayak gitu terus dari awal akhir udah 3 kali fellowship gitu-gitu aja terus Walaupun acaranya sederhana, tapi kalau berkesan sih nggak apa-apa sih menurut saya. Nggak harus meriah-meriah, tapi yang penting jadi, soalnya mengingat waktu dan dana. Kayak bisa-biasa aja terus. Jadi gini kan teman-teman, aku juga punya usul. Gimana kalau kita voting aja, karena kan ada pilihan yang A, ada plan B gitu ya kan. Iya, voting aja lah. Ngapain pun Supaya adil Iya. gitu. Kalau dipilih nanti A, ada lagi yang B sakit hati. Kalau dipilih B, ada lagi yang A sakit hati. Ya kita pilih aja lah ketua ya. Mas bareng-bareng gitu. Iya loh, isi kan. Iya lah. Janganlah kalau voting, nanti ada yang nggak setuju. Ya mending di voting lah, kan pendapat banyak. Iya, enggak Kan bukan pendapat kamu aja yang perlu diikutin Iya, kan. iya. Dan voting itu lebih adil loh. Iya, tapi kita harus lihat Iya, kondisi terus. juga. Iya Bukan loh. gitu, sumpah. sudahlah. Bukan Maksud gitu. kamu gimana sih? Enggak, yang aku maunya sih kita semua setuju, jangan cuma beberapa. Kalau kelompok. ditunggu sampai semua setuju itu bakalan kiamat juga nggak ada yang Bukan setuju kayak loh. gitu, Nggak bisa sama loh semua pendapatnya loh. Bisa. Iya enggak? Tolonglah. Ayo cepat. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Bukan masalah setuju atau tidak setuju, melainkan bagaimana cara kita mendiskusikan sehingga pendapat yang berbeda itu dapat saling melengkapi. Enggak juga sih kan. Makasih ya guys kalian udah datang di sini. Aku ngundang kalian di sini aku mau nanya sama kalian kenapa kalian waktu itu keluar dari ruangan. Ini Ira, kan kamu nih minta pendapat dari kami. Terus kami ada kalian ngasih, ada saya ngasih. Terus karena udah pendapat beda nih, terus kalian minta voting dong biar adil. Terus kalian nggak ngasih. Ya di situ kami marah dong respon kami. Ya kami keluar.
Oke guys, sebelumnya aku minta maaf juga ya, mungkin karena penyampaianku yang kurang jelas sehingga buat kalian tuh merasa seperti itu, merasa nggak diterima. Aku tuh nggak setuju kalau kita pakai voting, karena di situ aku melihat ada mayoritas dan minoritas, dimana yang kulihat kalian itu sebagai mayoritas sedangkan Ica itu sebagai minoritas. Nah kalau kita pakai voting, maka nanti yang ada yang hanya kalian, pendapat kalian itu yang sudah pasti menang. Setelah Ira menjelaskan panjang lebar mengenai alasannya tidak menggunakan voting, perlahan-lahan Emia dan Julie mulai menerima dengan lapang dada dan menyesali perbuatan mereka pada waktu rapat. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan agenda, saya ingin kita membereskan konflik kemarin. Nah, kemarin itu saya juga secara pribadi sudah bertemu dengan Emia dan Julie untuk menyelesaikan masalah kemarin. Nah, namun sebelum itu saya juga ingin menekankan dua hal. Yang pertama, dalam memberikan keputusan bersama tidak tepat jika dilakukan dengan voting. Sebab voting itu tidak dapat mewakilkan pendapat setiap orang, melainkan hanya pihak mayoritas saja. Nah, dalam sila keempat Pancasila saja juga sudah jelas bahwa untuk mencapai suatu keputusan bersama haruslah secara musyawarah mufakat. Hal yang kedua teman-teman, sebagai organisasi kita harus ingat bahwa kita itu adalah organ-organ yang saling membutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Nah, bagaimana tangan dapat mengambil barang di tempat yang tinggi jika tidak ada kaki yang menopang, dan bagaimana barang itu dapat diambil jika tidak ada tangan yang mengambil? Nah, oleh karena itu teman-teman, saya ingin kita semua di sini walaupun berbeda pendapat tapi kita harus tetap saling bersatu. Nah, oleh karena itu saya akan berikan kesempatan kepada Emia, Julie dan Eca untuk saling berdamai. Kedua belah pihak telah berdamai. Mereka saling menghargai ketika ada yang berpendapat. Dengan begitu, mereka dapat saling melengkapi dan diskusi pun dapat dilanjutkan dengan hati yang gembira, sehingga mereka pun menemukan suatu titik temu dan mencapai jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah